tema kita bulan ini yaitu prioritas ya saudara. Dan prioritas itu adalah sesuatu yang kita dahulukan, sesuatu yang kita utamakan lebih dari yang lainnya. Dan tentunya kita juga mempunyai prioritas di dalam hidup kita ya saudara. Misalnya kalau kita menerima penghasilan atau gajian, ada yang memprioritaskan untuk membayar kos-kosan, untuk membayar kontrakan, karena bagi mereka itu yang terutama, harus membayar kos-kosan, kalau enggak tinggal di mana. Mungkin ada juga yang memprioritaskan itu seperti teman saya saudara, sejak anaknya SD sampai sekarang dia sudah punya cucu saudara. Setiap mendapat gajian dari suaminya, ia selalu membelanjakan kebutuhan pokok ya saudara. Jadi kulkasnya itu selalu penuh saudara. Bahkan dia itu menambah pendingin untuk stok daging dan ayam itu sampai puluhan kilo saudara. Karena pikirnya dia itu kalau dia sakit, anak-anaknya masih bisa masak sendiri karena persediaannya cukup. Bahkan kalau dia mendapatkan uang dari manapun selalu disisihkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan itu saudara. Itu yang dia prioritaskan. Bahkan mungkin juga ada yang memprioritaskan untuk membayar hutang saudara. Karena apa? Kalau tidak membayar hutang, perputaran usahanya tidak berjalan saudara. Itulah prioritas, mungkin prioritas-prioritas yang bagi mereka yang lebih diutamakan saudara. Tapi pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai prioritas, yaitu tentang Tuhan ya saudara. Mari kita baca di dalam Matius 22 ayat 37 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lah bulan ini saudara, kita menunjukkan bahwa Allah itu memiliki tempat yang tertinggi di dalam hati kita saudara. Dan cinta yang terbesar itu yang kita miliki harus kita berikan kepada Tuhan saja ya saudara. Jadi oleh karena itu kita harus memprioritaskan atau mengutamakan, mendahulukan Tuhan dari semua hal di dalam hidup kita. Kalau kita itu mendahulukan Tuhan, berarti kita mentaati perintah yang terbesar ya saudara, yaitu Matius 22 ayat 37 tadi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tapi jika kita beranggapan bahwa keluarga kita, bisnis kita, mungkin hobi kita adalah yang terpenting, adalah yang terbaik daripada Tuhan saudara. Sebenarnya kita ini telah merendahkan Tuhan saudara. Mungkin pernah ya dalam kehidupan kita, mungkin pasangan kita ya saudara tidak menganggap kita. Karena pasangan kita tidak memiliki waktu untuk kita. Hari-harinya banyak dia pakai untuk urusan kantor, urusan bisnis atau urusan lainnya. Pada di weekend, bahkan di hari-hari libur, ada yang mengatakan bahwa saya harus meeting, saya harus melobi customer, bahkan mungkin memuaskan hatinya untuk melakukan hobi-hobinya saudara. Tentu kita merasa kecewa saudara ya, karena kita merasa tidak dianggap, kita merasa disepelekan. Demikian juga dengan kalau kita menganggap bisnis kita atau yang lainnya, bahkan keluarga inti kita itu yang lebih penting daripada Tuhan, itu berarti kita sudah menyepelekan atau merendahkan Tuhan ya saudara. Oleh karena itu kita harus mengakui Tuhan dalam
segala tindakan kita. Ini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan kita harus melibatkan Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal. Saya kalau pakai Alkitab yang merah itu indeksnya enggak sama kalau menurut saya. Kalau ini kan dari kecil, jadi saya hafal, kalau Ibrani ujung sini, ternyata yang merah itu enggak sama indeksnya. Jadi saya sering salah. Kita baca di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus mengakui Tuhan ya saudara, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Dengan mengutamakan Tuhan, berarti kita itu harus berusaha meneladani Tuhan Yesus yaitu saudara ya, yaitu dengan mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya ini berarti kita harus hidup serupa sama dengan Tuhan Yesus ya saudara. Mari kita baca di dalam 1 Petrus ayat yang kedua. Pasal yang kedua ayat yang ke-21. Yang berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kita harus meneladani Tuhan ya saudara ya. Apa sih mengikuti jejak Tuhan itu yang gimana? Meneladani Tuhan itu yang bagaimana saudara? Yaitu melakukan kehendak Bapa. Seperti di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, di sini kita belajar untuk tidak mencari kepuasan pribadi ya saudara, atau pujian, tapi di sini kita belajar saudara untuk melakukan perintah atau kehendak Tuhan atau firman Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan ya saudara. Nah, apa sih yang kedua teladan Tuhan Yesus, yaitu melayani dengan rendah hati saudara. Kita bisa buka di Yohanes 13. Yohanes 13 ayat yang ke-14 sampai 15. Iya. Ini sih 13. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, pembasuhan kaki dalam budaya Yahudi itu biasanya dilakukan oleh seorang budak ya saudara. Tapi di sini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan guru, justru Dia melakukan untuk murid-muridnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa bagaimana Ia melayani satu sama lain dengan kasih dan rendah hati. Dan Tuhan Yesus tidak menganggap dirinya itu lebih penting ya saudara. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan bahwa orang yang lebih berduit itu biasa yang berkuasa ya saudara. Karena ada teman saya saudara,
ketika mengadakan sebuah acara, dan yang mempunyai ide ini yang memodali ya saudara. Dan ada teman saya yang memberi saran. Tapi apa katanya? Aku iki sing duwe duit. Kok di apa itu? Nyaran-nyaran koyo ngono. Jadi saya waktu itu cuman saya diceritain saudara. Saya juga ada di situ cuman saya tidak tahu percakapan itu, cuman saya diceritain. Saya cuman berpikir gini. Iya benar ya. Orang yang berduit itu orang yang berkuasa saudara. Jadi yang tidak punya power ya saudara. Untuk mengeluarkan pendapat saja sudah mendapat celaan ya saudara. Itulah yang sering kita dapati ya saudara. Sehingga menganggap orang lain itu remeh. Ada juga yang mungkin nek kon boto iku ya rini yo. Kita pernah dengar seperti itu ya saudara ya. Tadi padahal orang yang membutuhkan pertolongan itu kadang tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan masalahnya, saudara. Itulah apa itu kita yang sering menganggap diri kita penting dan lebih berkuasa. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati, ya saudara. Bahkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, dia rela untuk melayani muridnya dengan membasuh kaki muridnya, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Kita saling sabar dan mengampuni. Kita bisa baca di dalam Kolose 3. Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun perbuat jugalah demikian. Saudara, di sini kita belajar pentingnya mengampuni, saudara. Satu dengan yang lainnya. Dan kita harus bersikap sabar ya saudara. Karena kesabaran dan kasih pengampunan itu ciri khas kita sebagai orang-orang percaya. Sabar dan mengampuni itu kayaknya gandengan saudara ya. Kenapa? Saya punya saudara yang enggak kenean ya saudara. Apa itu? Tadi Mbak Ros aja kena. Iya. Jadi ketika bercerita mengeluarkan pendapat, kalau pendapatnya enggak diterima, oh saudara, kita harus sabar untuk mendengarkan mungkin omelannya, saudara. Tapi kita harus juga bisa mengampuni. Itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus sabar dan mau mengampuni. Saudara, apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita ini memprioritaskan Tuhan? Saya ini lagi ini saudara ya merenung saudara tentang kehidupan saya gitu. Saya merasa kehidupan saya ini secara ini saudara ya, materi. Merasa tidak ada peningkatan, malah semakin menurun gitu saudara. Dulu waktu saya masih bekerja saudara, terakhir saya tidak bekerja tahun 2018. Saya menerima penghasilan itu di atas UMR Jakarta tahun ini ya saudara. Dan itu belum tambahan yang lainnya saudara.
Tapi kehidupan saya saat itu biasa-biasa. Maksudnya itu kayak tidak berpenghasilan cukup gitu, saudara. Selalu ada kebocoran gitu. Apalagi setelah saya tidak bekerja, saudara. Apa itu, saya merasa kok semakin untuk kebutuhan pokok aja, saudara ya, itu rasanya sulit. Saya berpikir, kenapa ya? Saya mulai, saya tidak menyalahkan Tuhan, malah saya itu mengoreksi diri gitu, saudara. Saya ini tipenya, kalau usaha ya saudara, saya pantang menyerah gitu. Saya mencoba berinovasi, mencoba untuk yang lainnya. Tapi menurut saya, saudara ya, menurut saya itu hasilnya itu tidak seberapa gitu, saudara. Itulah yang menjadi perenungan saya. Kenapa ya seperti ini? Tapi ternyata ketika Pastor Sam menyampaikan jadwal, saudara, dan di situ dikatakan tentang tema, yaitu prioritas. Saya baru menyadari, saudara. Berarti selama ini saya tidak mengutamakan Tuhan sebenarnya. Padahal tema kita bulan ini itu adalah sebuah perintah ya saudara. Bahwa kita itu harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Berarti totalitas seluruhnya. Apapun yang terjadi ya saudara. Padahal ketika kita memprioritaskan Tuhan, banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yaitu Tuhan akan mengarahkan hidup kita, gitu, saudara, ke dalam rencananya yang indah. Kita bisa baca di dalam Yeremia 29, ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu merancangkan itu yang terbaik ya saudara, bahkan memberikan masa depan yang penuh harapan. Saya di sini tidak saudara ya, tidak mengeluh atau menceritakan kehidupan saya supaya dikasihani, tidak ya saudara. Tapi di sini saya sedang merenung saudara tentang kehidupan saya. Padahal Tuhan itu mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita. Masa depan yang penuh harapan. Berarti Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya itu hidup dalam kekurangan. Hidup di dalam susah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Itu bukan rancangan Tuhan ya saudara. Itu Itu adalah kesalahan kita sendiri. Dan yang kedua saudara, doa-doanya didengarkan ya saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di sini dikatakan Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita ya saudara. Apapun doa pergumulan, apapun doa permohonan kita, Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan tidak hanya sekedar mendengar lalu begitu saja ya saudara.
Tapi Tuhan pasti akan menjawabnya ya saudara. Dan apalagi saudara yang akan terjadi bila kita memprioritaskan Tuhan. Ada di dalam 2 Tawarik 26 ya saudara. 2 Tawarik 26. Ayat yang keempat dan yang kelima. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil, saudara. Di sini dikatakan, kalau kita memprioritaskan Tuhan, segala usaha kita berhasil, saudara. Kalau kita sudah melakukan, menurut kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki ya saudara. Tapi hidup kita tidak ada kemajuan, bahkan ada semakin merosot saudara. Itu sebenarnya kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita melihat kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab saudaranya, mereka semua itu berkecukupan saudara. Mereka kaya, bahkan sangat kaya saudara. Kita bisa melihat Abraham ya saudara. Abraham itu sangat kaya raya saudara ya. Kita baca di dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang ke-1. Yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah, di sini dikatakan Abraham itu sangat kaya, saudara. Karena apa? Abraham itu adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak mengetahui, tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki, tapi dia melakukan, saudara. Berarti dia mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan walaupun dia sudah nyaman, dia mau berangkat saudara. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Siapa lagi saudara? Ia sangat kaya di sebelah timur. Yaitu Ayub saudara ya. Tokoh yang sangat kaya saudara. Walaupun dia harus kehilangan semuanya saudara. Dia tetap mengutamakan Tuhan. Bahkan semuanya itu dikembalikan berlipat-lipat oleh Tuhan. Dan juga Yusuf ya saudara, dia bukan apa-apa. Dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan banyak pergumulan yang dia hadapi. Tapi pada akhirnya dia menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi saudara-saudaranya, bagi ayahnya. Di sini kita melihat bahwa kita itu harus memprioritaskan Tuhan. Agar janji berkat pertolongan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan itu benar-benar digenapi dalam hidup kita, saudara. Ada harga yang harus kita bayar, ya saudara. Yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, ya saudara. Di sini dikatakan, carilah dahulu. Berarti kita disuruh berusaha ya saudara. Yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Secara terus-menerus sampai mendapatkan hasil ya saudara. Artinya kita harus menempatkan Tuhan itu di atas segalanya. Menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Marilah kita itu mengejar hal-hal rohani saudaranya. Melebihi daripada hal-hal duniawi saudara. Oleh karena itu seperti yang dikatakan, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas.
bukan perkara-perkara yang ada di bumi, yaitu hal-hal duniawi yang kadang bisa menyesatkan kita ya saudara. Kita baca aja di Kolose Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi, saudara. Nah, saudara, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan berusaha mentaati semua firman-Nya, saudara. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, untuk takut, untuk cemas akan kebutuhan kita. Sebab semua itu pasti disediakan Tuhan untuk kita, bagi kita semua yang memprioritaskan, yang mengutamakan, yang mengendahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin.